Kongres Partai Nasional Indonesia ke-6 telah dilangsungkan di Surabaya dan resepsi pembukaan diselenggarakan di ruangan Pekan Raya Surabaya dengan mendapat kunjungan utusan-utusan dari seluruh Indonesia. Antaranya tampak Wakil Perdana Menteri selaku wakil pemerintah. Pada awal abad ke-20, bangsa Indonesia mulai bangkit melawan penjajahan kolonial Belanda yang sudah berlangsung berabad-abad lamanya. Salah satu tonggak penting adalah berdirinya Partai Nasional Indonesia atau PNI pada tahun 1927 sebagai partai nasionalis pertama yang secara terbuka dan masif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Latar belakang berdirinya PNI tidak lepas dari situasi sosial politik pasca kegagalan pemberontakan PKI pada November 1926. Peristiwa ini meninggalkan kevakuman dalam gerakan pergerakan nasional Indonesia, di mana di tengah kondisi ini muncullah gagasan Insinyur Soekarno untuk mendirikan partai baru yang dapat menghimpun kembali potensi perjuangan rakyat Indonesia menuju kemerdekaan. Pada 4 Juli 1927, Soekarno bersama sejumlah tokoh lain resmi mendirikan PNI dengan tujuan untuk mempersatukan berbagai golongan dari berbagai latar belakang ke dalam satu wadah perjuangan demi merebut kemerdekaan Indonesia dari Belanda. PNI ingin menghimpun kekuatan yang tercerai-berai akibat kejatuhan PKI agar bisa berjuang lebih efektif dan juga masif. Sebagai partai nasionalis pelopor, PNI mengusung visi, misi, dan juga program kerja yang revolusioner. Di bidang politik, PNI ini menargetkan mengembangkan nasionalisme, memperjuangkan kebebasan warga negara, serta memperdalam sejarah nasional guna menumbuhkan semangat perjuangan kemerdekaan. Di bidang ekonomi, PNI mengusung prinsip ekonomi berdikari, membangun industri dan perdagangan nasional, serta mendirikan bank dan koperasi untuk mencegah eksploitasi ekonomi kolonial. Sedangkan di bidang sosial, PNI memajukan pendidikan nasional, memperbaiki kedudukan wanita dengan anjuran monogami, serta membentuk sarekat buruh, tani, dan kepemudaan untuk memberdayakan rakyat. PNI mengusung ideologi marxisme, paham kerakyatan yang memadukan nasionalisme dan sosiodemokrasi demi Indonesia merdeka yang makmur. Lambangnya kepala banteng merah putih yang melambangkan keberanian dan juga kemandirian bangsa. Namun sikap radikal dan propaganda PNI yang terang-terangan menyerukan kemerdekaan memicu reaksi keras pemerintah kolonial Belanda yang menganggapnya ancaman berbahaya. Intimidasi dan juga tekanan politik kepada PNI pun dilakukan Belanda secara masif. Kantor-kantor PNI digerebek, para pemimpin seperti Soekarno ditangkap dan diadili dengan pasal-pasal multitafsir seperti menghasut rakyat melawan pemerintah. Tekanan masif dari Belanda akhirnya membuat PNI tidak bisa bergerak leluasa. Pada tahun 1930, PNI terpaksa membubarkan diri secara sepihak. Momen ini mengakhiri kiprah PNI sebagai partai nasionalis pelopor di Indonesia. Namun semangat perjuangannya tetap berlanjut di tangan partai-partai pengganti yang muncul di kemudian. Pasca pembubaran PNI pada tahun 1930 ini, muncul dua partai pengganti yakni Partindo dan juga PNI baru untuk meneruskan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Partindo yang dipimpin Sartono membawa gaya perjuangan masif ala PNI sebagai partai massa, sementara PNI baru di bawah Muhammad Hatta dan Syahrir lebih fokus pada kaderisasi dan juga konsolidasi kekuatan menghadapi Belanda. Namun baik Partindo maupun PNI baru tetap mendapat represi keras pemerintah kolonial yang khawatir jejak langkah radikal PNI terulang. Tokoh-tokoh mereka ditangkap dan dibuang seperti Soekarno, Hatta, dan juga Syahrir. Akibat tekanan yang terus menguat, pada tahun 1936, Partindo terpaksa membubarkan diri setelah gerakannya semakin terjepit. Sementara PNI baru masih berupaya merekrut kader meski sangat terbatas di balik jeruji besi. Meski terpaksa bubar karena represi Belanda, kiprah PNI beserta Partindo dan PNI baru memberi sumbangan besar bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. PNI menjadi cikal bakal partai-partai nasionalis yang terbuka menyuarakan kemerdekaan. Pengorbanan para tokohnya yang mendekam di penjara dan pengasingan telah menginspirasi lahirnya organisasi pergerakan nasional baru di kemudian hari.
Semangat perjuangan PNI dan partai-partai penerusnya diwarisi generasi berikutnya hingga Indonesia merebut kemerdekaan pada tahun 1945.